hanya Yesus Oke, terima kasih menolong yang Lexi. setia. Mantap. Oke, alright. Selamat siang Pak Karel. Pak Karel udah masuk nih. Ya, ada lagi rindu Oke. kasih cinta masuk juga. Saya nggak tahu dari mana. Selamat siang. Selamat bergabung di podcast Kompak Siang ini. Kita ada di sini setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mulai jam 12.00 ya. Oke. Hari ini saya mengucapkan shalom ya, selamat siang dimanapun Anda berada ya. Selamat datang kembali dalam ruang podcast kita yang hangat dan penuh makna. Alright, hari ini ya Senin 5 Mei 2025 kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang sangat menyentuh hati, air mata memulihkan. Siapakah narasumber? Nanti kita akan tahu ya. Mungkin selama ini kita menganggap air mata itu sebagai tanda kelemahan, ya enggak? Kalau air mata itu tandanya kelemahan. Tapi tahukah Anda dalam rencana Tuhan, air mata justru bisa menjadi jalan pemulihan, pemulihan jiwa, hati, bahkan arah hidup kita. Nah, ini dia. Ada air mata karena luka, ada air mata karena kehilangan, tapi juga ada air mata yang membawa kita kembali kepada kasih dan pemulihan Tuhan. Oke. Ya, oke, hari ini ya kita bersyukur karena itulah ya, karena telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa. Bapak Lexi, seorang yang pernah mengalami masa-masa kelam dalam hidupnya, ya, tapi justru dari sanalah ya Tuhan bekerja, memulihkan, membentuk dan memakai hidup Pak Lexi untuk memberkati banyak orang. Wow, keren. Ya, oke, kisahnya akan mengajak kita melihat bahwa air mata tidak selalu berakhir dengan keputusasaan, tapi bisa menjadi awal pemulihan yang sejati dari Tuhan. Oke, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya. Tetaplah bersama kami di Kompak Siang karena Tuhan sedang bekerja melalui setiap kisah dan setiap tetes air mata yang tidak pernah sia-sia di hadapannya. Oke, nah, mari kita tunduk kepala, kita buka dalam doa ya. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan hari Senin 5 Mei 2025 kami untuk kembali hadir dalam ruang podcast Kompak Siang. Terima kasih atas nafas kehidupan, atas penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti, dan atas setiap rencana indah Bapa yang sedang Bapa nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, pada hari ini kami akan membahas satu tema yang begitu dalam dan menyentuh hati kami, air mata yang memulihkan. Kami percaya setiap air mata yang jatuh tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu, karena Engkau telah menampung air mata di kirbat-Mu. Bapa adalah Allah yang peduli, yang memeluk luka kami dan yang memulihkan hati kami yang hancur. Kami serahkan seluruh rangkaian podcast ini dari awal, pertengahan, sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Urapi setiap kata, setiap kisah, dan terlebih dari narasumber kami, Bapak Lexi yang akan berbagi pengalaman hidup bersama-Mu, Bapak. Biarlah setiap pendengar diberkati, dikuatkan, dan mengalami sentuhan kasih Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat siang Pak Ben Yanis, Manado hadir. Oke, selamat siang juga teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan di YouTube channel. Ya, kita ada setiap hari Senin sampai Kamis saja ya. Mulai dari jam 12.00 kita mulai dengan tepat ya. Jam 12 kita akan tepat, nggak ada jam karet, nggak ada di sini. Jadi kita
ada atau tidak ada orang, kita akan ada podcast itu tetap jalan, tidak ada hari libur ya. Ya, terima kasih. Jadi hari ini yang bersaksi, yang isi testimoni adalah Pak Lexi, ya, ada Pak Ben Yanis, ya. Selamat siang Pak Ben, masih sempat ya. Matikan kamera ya. Sibuk ini Pak Ben ini, luar biasa. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Oke, ya untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan di YouTube channel boleh membagikan YouTube ini, ya, link ini kepada teman-teman agar banyak orang diberkati sehingga sesuai dengan amanat agung ya, Matius 28 19 sampai 20 dan Markus 16 ayat 15 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi supaya banyak orang yang diberkati, banyak orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Siapakah Yesus itu? Mau tahu siapa Yesus? Tanya saya. Amin. Luar biasa. Tanya di sini di podcast Kompak Siang ini ada jawabannya. Alright, oke. Saya nggak berlama-lama lagi. Kita welcome to the room of revival ya, room of pembaruan. Selamat datang Pak Lexi ya. Kita podcast Kompak Siang nih ya, setiap hari Senin sampai Kamis. Ya boleh. Kalau nggak ada kegiatan boleh ya. Siap. Masuk di Lingsumnya tetap nggak akan berubah dari dulu ya sampai sekarang tuh nggak pernah berubah ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah kan. Amin. Amin. Jadi kita juga nggak pernah berubah. Oke, saya berikan waktu dan layar untuk Pak Lexi. The time is yours, the floor is yours. Start now. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Silakan Pak Lexi. Alright. Shalom. Oke. Semua saudara terkasih. Dalam Yesus kita bertemu di podcastnya Pak Andre. Jadi salam kenal buat yang sudah sering. Ya, saya juga termasuk yang baru terlibat. Mungkin ada yang sudah kenal atau mungkin ada yang belum. Perkenalkan, nama saya Lexi Maxin. Karena mungkin orang susah panggil, akhirnya nama saya dipermudah dengan nama panggilan Lexi. Jadi nama orang suka panggil saya Lexi. Saya lahir di Sidoarjo dengan saya punya dua orang tua, yang dimana orang tua itu yang kandung dan yang angkat. Jadi karena saya lahir, kalau orang dulu ya, karena saya di tahun 80-an, jadi ada tanggal yang dimana mungkin orang bisa katakan jong antara mama. Jadi akhirnya tidak disatukan di dalam satu kakak di mana orang tua kandung, tapi diambil dengan kakak daripada mama saya. Jadi mama angkat saya punya farm juga Katian Dagu. Katian Dagu itu di Sangir itu Bapak Raja. Karena keren. Orang tua saya Boham. Jadi ada Boham, ada Katian Dagu. Jadi baru selesai yang orang tua angkat saya dalam hubungan kami sudah meninggal dua-duanya. Jadi kakaknya mama kebetulan, akhirnya yang ada tinggal orang tua kandung saya. Nah, ceritanya dari orang tua angkat itu saya 6 saudara. Saya paling kecil, kalau di saudara kandung saya ada 3 saudara dan saya pria yang paling tua. Jadi anak kedua tapi pria yang paling tua. Nah ini. Jadi saya lahir di Sidoarjo. Kebetulan saya lahir, orang tua saya sudah GPIB, Pak. Jadi di GPIB kita beribadah karena orang tua saya, mama saya juga majelis di situ. Lalu di tahun 80-an juga anak-anaknya pasti GPIB juga dong, ya nggak? Iya, betul Pak.
Jadi Jadi, satu iya, keluarga satu betul tuh keluarga pasti GPIB lah. semua. Nah, Iya. oke. Jadi akhirnya saya cerita karena itu latar belakang keluarga. Lalu saya mau cerita tentang gereja di mana saya bertumbuh. Ya, Mulai dari tahun 80 itu juga masuklah yang eh, ber, ber berlandaskan karismatik. Jadi ada gereja Betani masuk di Sidoarjo di tahun hmm, 80 itu. hmm. Lalu kami melihat sesuatu yang berbeda dalam hal menyembah dan memuji Tuhan. Ini yang saya tidak dapat di GBIB waktu itu. Akhirnya saya curi-curi Pak, karena ini masa muda kan. Curi-curi ibadah yang tanpa sepengetahuan orang tua saya. Ya, apa Lalu yang di pikiran Pak Leksi? Ini ibadah kok, kenapa tepuk tangan, iya, berisik iya banget ini. betul. Nah, berisik banget ini, nggak cocok ini nggak Ah, mudik-mudik, ini nonton konser ini, iya nggak? Yang ada pikiran pasti gitu kan? Ya, betul Pak. berarti Karena ini kerja sesat ini, apa nggak terpikir itu? nah Enggak ya? waktu Hmm. waktu banyak orang bilang sesat, buat saya suatu tantangan buat saya. Ya ini, Oke, very good, saya very good, melihatnya. very good, very good. Oke. Saya karena keluarga juga melayani, jadi yang ada di rumah itu hanya piano dan gitar. Was. Nah, itu pun karena saya anak paling kecil, jadi semua alat musik itu sudah dikuasai dengan kakak-kakak saya. Dan Oke. saya tidak menemukan ada drum dalam gereja GPIB waktu itu. Oke. Ya. Jadi Ya. saya terlibatnya pelayanan di Betani waktu itu dan akhirnya termasuk saya yang dimuridkan untuk memainkan alat musik ini. Lalu dengan talenta yang saya punya, sampai sekarang pun saya tetap melayani alat musik drum. Ya, sebentar. Siapa yang membawa Pak Leksi ke gereja yang berisik banget itu? Siapa? Temannya atau siapa? Atau tulang rusuk itu? Pacarnya? Gimana? Belum, Siapa belum, yang Pak. membawa? Oh, belum. Belum, Oke. belum. Siapa yang Kakak, membawa? jadi Hah? kakak, jadi Oh, kakak juga. oh, kakak yang membawa ke gereja yang berisik itu ya? Iya, Oh, kakak saya punya teman juga suka musik. Jadi mulai dari kakak saya juga ikut-ikutan. Sampai oke. kami dibaptis waktu itu, diajak ke Surabaya karena baptisan waktu itu hanya ada di Manyar, Betani Manyar. Oh, oke. Apa Lalu komentar dari orang tua? Loh, kamu kok dibaptis di situ? Ini orang tua apa-apaan? Nah, waktu itu belum tahu Pak, belum tahu. sembunyi-sembunyi ya? Sampai Underground iya, ya? Underground. 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 Oke. Underground. Oke. Sampai akhirnya saya terima surat baptis itu kan langsung itu. Pulangnya langsung pilih nama waktu itu ya. Karena keren-kerennya nama Alex dan nama-nama yang lain. Saya juga enggak pernah selalu. Jadi enggak istilahnya bukan saya cari nama itu nama baptis yang berbeda dengan yang lain juga. Akhirnya Oke. saya dapat Eliezer. Tuhan menolong. Oke, nama depan saya Eliezer waktu itu. Ya, Akhirnya asal jangan nama baptis Judas Iskariot lah ya. iya. Ya. Oke. Waktu saya sekolah itu waktu SD Pak. Jadi Oh, masih SD. saya diambil di meja belajar waktu itu ada surat baptis. Oh, siapa yang Lalu ketahui dibakar. yang menemukan? Mama. Kemungkinan mama karena biasa yang bersih-bersih, tapi karena mereka keras dengan aliran ini, jadi setiap kali ada seminar-seminar, waktu itu pun saya masih suka karena seminar-seminar tentang antikris di situ sering Kak, sering di tahun itu sudah bermunculan bagaimana 666 itu ini kita tanpa sepengetahuan orang tua tapi suka keluar karena ikut kakak juga. Oh, Akhirnya kita suka ada musik-musik yang genrenya rock, yang genrenya musik-musik dunia ya. Waktu itu anti sekali orang tua saya untuk mendengarkan musik seperti itu. ya, Akhirnya tapi sebentar. saya
Orang tua Hmm. kan ke gereja tiap minggu melayani di GPIB. Tapi kan Iya. anaknya kemana nih kamu kok minggu nggak ke gereja? Kemana kau? Minggu Hah? tetap ikut, Pak. Itu karena saya Oke. masih Ikut di. berangkatnya dari pemudanya itu waktu itu hari Sabtu. Oh, Nah, kita curi-curi cuma hari Sabtu waktu itu. Jadi jadi ikut Betani, ibadah pemuda, Betani hari iya, Sabtu. bukan Oh, oke, bukan paham. ibadah umumnya. Bukan, oh, iya, iya, iya. Ya, tapi setelah ketahuan, akhirnya saya punya beberapa kaset yang saya sukai karena itu bukan kaset dunia. Ya, sebenarnya cuman karena genrenya aja rock, Ya. seperti ya metal gitu ya, tapi bukan sebenarnya itu Petra punya ya album-album rohani sebenarnya. Tapi ya di masa Oke. saya itu agak anti orang tua. Akhirnya sempat tip karena dulu punya Walkman, punya tip akhirnya dibakar, Pak. Wah. Karena pengaruhnya takutnya saya kok suka denger musik dunia, tapi bukan karena orang tua nggak paham waktu itu. Iya. Yang bakar siapa? Nah, Papa ya. apa kalau seperti itu Papa, Pak? Oh, Ya, itu disitulah timbul ada kepahitan ya dengan Papa ya waktu itu. Atau sebenarnya sebelum? sebenarnya iya, Oh, karena oke. itu kan suatu yang dia tidak mengerti sebenarnya. Sebenarnya ini Kristen juga. Ini nih lagu-lagu yang memuliakan Tuhan, tapi mungkin Iya. karena genrenya yang terlalu dunia waktu itu ya jadi apa yang saya suka itu nggak dibolehin. Ya seperti Oke, itu. oke, oke. Ya. Iya. Oke. Akhirnya berjalannya waktu, tetap saya sembunyi-sembunyi seperti itu. Akhirnya mungkin ya dari kalangan yang orang tua-tua, kebanyakan akhirnya mereka punya komunitas, mereka punya teman, yang akhirnya membawa orang tua saya juga akhirnya ikut dalam Betani waktu itu. Wow. Jadi saya Oh, juga oke. kaget. Ternyata kok ikut FA juga, Family Altar waktu itu. Loh, Altar, ya, ya. jadi ketua juga. Us. Jadi papa saya juga akhirnya di pekerjaannya juga istilahnya melayani dengan membawa bendera Betani dan setiap kali Betani setiap tahun ya itu ada agenda. Nah di situ ada foto papa saya untuk megang yang di Balikpapan yang kebetulan di Samarinda. Ya Oke. itu akhirnya ceritanya saya akhirnya terus, tapi hubungan saya dengan orang tua sebenarnya bukan baik-baik saja. Iya. Karena buat saya masih jauh bertemu dengan bapak saya itu dalam waktu yang ndak banyak gitu, Pak. Ya. Jadi Apa karena orang tua kerja di ya, offshore lepas pantai yang ya. mungkin apa 21 ya? Dua minggu apa ya? Kalau dulu saya SD masih antara mulai dari saya kecil itu 6 bulan sekali, Pak. Oh, Karena 6 bulan mungkin belum naik ya tinggi. pangkatnya. Belum Belum tinggi bulan, ya. ya belum 6 bulan 1 bulan itu ya. 6 bulan, terus habis itu baru 3 bulan, terus 1 bulan. Nah, mulai saya SMA itu baru 2 minggu. 2 minggu. Oh, kelas itu Iya. supervisor lah ya. Oke. Ya mungkin ya saya Di kurang situ itu ini. Ya, oke, berat. Tetap di proyek Balikpapan ya, di total Tetap, ya, Pak. total Tetap. Indonesia ya. Iya. Nah, oke, Ya. teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di YouTube channel ya, untuk diketahui orang tua Pak Lexi ini kerja di perusahaan asing ya, Prancis ya, Total Indonesia yang ada di offshore di lepas pantai, yang memang mengakibatkan hubungan dengan anak-anaknya mungkin ya kurang apa intens ya, karena 6 bulan baru pulang, lalu ada pangkatnya dipromosi 3 bulan, habis itu 3 bulan, habis itu sempat sebulan, habis itu 2 minggu. Nah, 2 minggu lumayan, sudah ada intens. Tapi kedekatan itu ya memang penting. Disinilah perlunya, sama dengan kita dengan Tuhan ya, kita dengan kita Tuhan harus punya relasi yang intim. Tidak bisa 6 bulan sekali, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak? Kadang-kadang kita hanya butuh saja, baru kita berdoa, ya nggak? Benar. Seperti itu. Tapi orang Kristen nggak di sini, orang Kristen yang di Afrika sana.
orang Kristen baik-baik di sini. Betul. Iya. Ya, oke. Di situ ada suatu gap ya, suatu gap antara Ya. orang tua dan eh, Lexi ya, Pak Lexi ya. Ya. Ya semacam ada sepertinya larangan-larangan itu memberangus ya, Ya. memberangus Pak Lexi untuk berkembang ya. Ya. Padahal sebetulnya tujuannya baik, ya nggak? Iya. Cuman caranya mungkin ya beda. Ya. Nah, Ya. yang frontal. Nah, tapi disinilah cara Tuhan bekerja ini bisa memakai siapa saja dan situasi apa saja. Nah, waktu tidak ada kedekatan ya dengan Papa, Ya. apa peran Mama? Biasanya Ya. Mama itu mendekatkan lah atau ya membuat Ya. ya, ayem lah. Apa peran Mama waktu itu? Ya, saya akan ceritakan mungkin Mama ya, lalu Mama termasuk yang akhirnya jadi kayak single factor karena kebutuhan, karena segalanya yang dibutuhkan anak-anaknya ini Mama akhirnya yang ini ya, yang berperan. Makanya kadang kan lihat papa saya yang sudah lama nggak ketemu, dia harus bed rest, Pak. Jadi kerja itu harus pulang, itu harus istirahat. Katakan istirahatnya tuh nggak cukup 1 hari. Dia bisa sekitar 3 atau 4 hari itu baru bisa bangunnya tuh enak, ketemu pagi, gitu, baru bisa ketemu orang. Karena mungkin di waktu kerja, saya nggak paham kalau waktu saya kecil, tapi saya sekarang paham. Karena memang dibutuhkan tenaganya, fokusnya ya pemikirannya itu setiap jam. Jadi setiap kerja itu saya baru tahu, waduh ternyata berat. Bapak saya kerja itu jam 2 pagi itu harus standby, harus selalu standby. Jadi tidak bisa lengah waktu kerja. Memang waktu dia pulang, dulu saya lihatnya kok enak, pulang tidur. Tapi akhirnya ya karena saya masih kecil. Lalu itu tertanam karena tidak ada sosok ayah. Saya termasuk orang yang saya akan ceritakan sakit saya. Saya termasuk orang yang mudah sekali terkena penyakit dan hampir sering kali mati sebenarnya. Karena saya pernah karena debu, alergi, dingin, dan termasuk ya suka mimisan, Pak. Jadi waktu kecil itu mimisan itu hampir 1 bantal itu bisa diperas. Waktu itu keluar darahnya itu sampai seperti itu. Dan suka sering sekali opnam. Kalau sudah begitu asma yang keluar juga karena debu, karena ini saya termasuk orang yang nggak bisa tidur di kasur kapuk, jadi harus beli khusus buat saya itu gabus itu yang spon. Ya, yang beda sama yang saudara lain. Hanya saya yang harus makannya juga nggak bisa makan telur. Waktu kecil harus makannya juga hanya daging kelinci waktu itu karena alergi itu kan. Jadi itu saya alami sering asma dan anfal, dan ya itu saya lihat juga perjuangan mama saya cuman sendiri. Sedangkan papa saya cuman kerja itu aja. Jadi waktu kecil Pak Lexi ini pakai inhaler tuh ya, pakai apa? Yang semprotan. Iya, ada oksigen khusus. Kalau dulu tuh yang semprotan tuh. Ya. Seperti baygon Pak Masian. Kalau zaman masih kecil tuh masih agak besar. Tapi sudah perkembangan zaman, alat itu semakin kecil, bisa disaku, bisa dibawa kemana-mana. Itu sampai saya SMA. Iya. Biasanya asma itu penyakit keturunan. Apakah dari keluarga kandung Pak Lexi ini ada nggak yang menderita asma? Biasanya asma itu keturunan. Saya kok nggak paham karena nggak ada itu Pak. Nggak ada. Saya juga cari-cari. Ini dari generasi di atasnya Papa mungkin ya. Mungkin di atasnya Papa, tapi kalau yang saya lihat kok saya yang jadi seperti mungkin kurang begitu, ini kurang sehat lah
waktu itu. Oh. Karena badan saya kecil sekali waktu itu. Nggak seperti sekarang, Pak. Sekarang wah, over ya. Ya. Over. Kecil sekali. Sekarang bayi sehat ini, bayi sehat ini. Iya, makanya itu. Iya, iya. Oke. Nah, lalu itu saya seperti itu aja terus seperti yang saya lakukan sampai saya menginjak saya berumah tangga. Ya. Akhirnya saya juga mengalami apa istilahnya termasuk anak-anak nakal, Pak. Jadi saya juga karena kurang perhatian dari seorang ayah. Jadi saya ini termasuk orang yang waktu kecil itu nakal sekali. Jadi Apa nakalnya karena pergaulan komunitas waktu kecil itu ya, waktu SMA kayak yang salah, apa gimana? karena kan saya cuma ditemani sama pembantu waktu itu, Pak, di rumah. Oh, oke. Jadi ada kesempatan untuk saya bisa keluar rumah, jadi keluar dan cari ya kenakalannya anak-anak di Tapi kan keluar ada rumah. mama, kan ada mama di rumah kan? Mama ada, tapi sore juga, Pak, karena mama juga waktu itu kerja. Oh. Waktu saya SD itu mama juga kerja. Oh, Jadi mama juga Sibuk, GM di Hotel Garden Palace sama Elmi Hotel waktu itu. Oh, Iya. oke. GM di sana. Jadi Oh. jadi itu kesibukannya sampai saya akhirnya cari istilahnya ya akhirnya kenakalan itu keluar. Oh. Ya. Ya, ya. Sampai saya akhirnya beberapa sekolah di Sidoarjo pun saya sudah masuki. Akhirnya ya keluar masuk. Dan waktu SMA saya sempat kos saya dititipkan di teman papa, jadi pendeta Elia di Malang. Oh. Nah, saya dititipkan di situ. Akhirnya Pendeta karena dari mana? Betani kah? Dari Betani mana? juga waktu itu, Pak. Oh. Di Betani itu ada Pak Elia, ya dia seperti Elvis gitu ya, karena beliau juga sudah almarhum sekarang. Okay. Tapi anak-anaknya juga masih melayani, puji Tuhan. Tapi waktu saya ditaruh itu saya benar-benar agak ketakutan karena postur badannya itu seperti Elvis yang jambangnya itu besar sekali. Wow. Iya, jadi ini waduh saya dikira anak nakal, jadi ya setiap pagi saya ditempa dengan harus doa subuh dan harus setiap kali ada jam doa sebelum tidur harus baca firman. Jadi mungkin saya itu yang nggak dapat dari papa saya, tapi saya puji Tuhan saya dititipkan di rumah pendeta waktu itu. Oke, teman-teman perhatikan ya cara Tuhan membentuk ya. Dimasukkan Pak Lexi, ternyata dimasukkan ke padang gurun. Nah, training centernya Tuhan, ya enggak? Nah, training centernya Tuhan, ya. Supervisornya pendeta yang tadi, ya, kayak Elvis Presley. Itu cara nggak langsung, cara Tuhan tuh unik ya. Jadi perhatikan, setiap kalau mau diproses, jangan banyak protes supaya ada progres, ya enggak? Benar. Jangan banyak protes. Itu sedang masuk dalam training centernya Tuhan. Masuk padang. Tuhan Yesus saja masuk padang gurun loh. Kita kok nggak mau padang gurun? Siapa kita? Betul nggak? Nah, itulah cara. Tuhan Yesus saja masuk padang gurun. Nah, kita betul. Padang gurun untuk diproses, dimurnikan. Ya. Luar biasa cara Tuhan. Kalau tidak bisa pernah bayangkan loh kalau Pak Lexi tidak dimasukkan dalam padang gurunnya pendeta yang seperti Elvis itu, apa jadinya Lex kecil ini? Mungkin jadi di mana di Pulau Gadung sana dia. jadi nggak benar di Pulau Gadung nanti dia ada di sana, gitu. Betul Pak. Betul. Tuhan, perhatikan kalau Oke. Saya bisa ceritakan ada ketika sepertinya kepahitan terhadap apa mungkin apa ya. Bagaimana asalnya kita juga teman-teman bisa mendengar ya. Ada pemulihan yang terjadi. Kita dengar waktu retret gitu. Iya betul Pak. Bisa jadi silakan.
akhirnya setelah lulus sekolah, ya itu tadi kalau mungkin sekarang kan kalau di Korea di mana itu kalau anak nakal itu dimasukkan di barak gitu ya, dimasukkan ke angkatan. Itu Iya, iya, iya. pemikiran yang baik mungkin, tapi pada zaman dulu nggak ada, Pak. Iya, Nah kalau disiplin itu ya, disiplin. kalau Nah, kalau bisa memang dititipkan ke pendeta itu luar biasa. ya, amin, amin, amin. Jadi akhirnya saya karena dari muda tetap melayani, Pak ya. Ya, oke. Senakal-nakalnya saya waktu SMA itu kan saya juga mencari jati diri. Oh, Jadi di mana kenakalan saya itu bukan masalah drugs, bukan masalah mabuk, suka ya. minum, enggak. Saya bukan yang seperti itu, tapi kenakalan saya itu diakui, Pak, waktu itu. Saya mau dirasa orang semua takut dengan saya. Semua Ya. saya merasa, oh ini wilayah saya. Saya kebetulan di Pasar Besar Malang itu kan sekolah di situ. Nah, saya berteman dengan banyak preman gitu. Preman pasar, boleh dibilang seperti itu. Sampai seseorang bisa bilang, ya kalau ada apa-apa cari saya. Nah, sampai seperti itu. Itu dunia di mana saya mencari jati diri sebenarnya. Oke, sebentar Pak Lexi. Katanya Pak Karel ada yang mau ditanyakan ini. Menarik ini. Boleh. Oke, silakan Pak Karel. Silakan. Nah, ini mantap ini. Terima kasih Pak Lexi. Siap, Pak. Saya ya ikuti dari awal ya. Iya. Kalau boleh tahu waktu Pak Lexi dibaptis itu umur berapa ya? Saya kelas 6 SD. Jadi remaja ya Pak, menginjak yang setelah dari sekolah minggu ke remaja. Karena saya sudah berlatih drum itu mulai kelas 4 waktu itu. Itu sembunyi-sembunyi. Jadi mulai kelas 4 sembunyi-sembunyi, akhirnya saya kok lebih suka memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi saya lebih ke situ, melayani dengan musik. Akhirnya salah satu syarat untuk waktu itu kita melayani di gereja hanya karena baptis dulu. Nah, itu yang harus saya ikuti pada waktu itu. Akhirnya ya saya harus baptis untuk saya bisa melayani. Itu sih sebenarnya. Mau nanya lagi Pak Lexi. Setelah dibaptis SD kelas 6 ya. Kemudian kalau Bapak tadi cerita sekolah di Pasar Besar Malang ya kan. Iya, Salam Kudus, Pak. Tidak ada bimbingan Pak dari pihak gereja setelah baptis Pak. Apa dilepas begitu saja? Kalau baptis, kalau waktu ini Pak, karena remaja ya Pak ya, nah, masih remaja itu kebanyakan untuk ibadah itu kita nggak terlalu intens, tapi untuk kaum muda, youth ya Pak ya, itu aja. Jadi kebanyakan kita itu ya karena remaja ya, saya rasa ini rumahnya di youth itu. Sangat baik waktu di Sidoarjo itu, karena gereja itu rumah kedua buat saya. Selain di rumah, itu saya kalau cari ya di gereja. Tapi tetap pada saat sekolah itu nakalnya luar biasa, suka berantem. Jadi kalau ada yang itu kalau ada yang ada yang misalkan temen dilukai terus minta tolong saya suka belain orang gitu. Mana ya? Saya suka mana? Suka akhirnya kayak tawuran itu suka seperti itu. Akhirnya bikin orang itu takut gitu. Nah itu. Jadi seperti itu Pak nakalnya. Waktu youth katakanlah, tentunya kan ada bimbingan Pak, bimbingan sehingga kita tidak liar gitu aja. Iya, lah kan saya lihat yang di rumah Pak. Yang di rumah cuma bisa ngomong, tapi nggak bisa jadi teladan, ya untuk apa? Jadi nggak masuk buat saya. Makanya saya harus cari teladan yang dimana buat saya ini sosok yang baik ditiru kan gitu.
waktu itu saya dapat teladannya dari Rambo, terus apalagi Rocky. Rocky, Saya suka film-film itu, Pak. Rocky, Film Rambo, Rocky. Rocky 3, Rocky 3. Rocky saya ikuti. Ada Six Million Dollar Man, ada Hunter. Saya suka film-film action gitu. Jadi nah ini orang-orang yang jago. Nah, saya harus praktekkan di luar. Gitu. Oke. Sidoarjo di mana, Pak? Sidoarjo tinggal di mana, Pak? Sidoarjo di perumahan Saya apa? Sidoarjo di Panjunan dulu waktu kecil, Pak. Panjunan. Sekarang Di Panjunan, Pak. Terus setelah rumah itu karena rumah keluarga besar, akhirnya dijual semua. Ada yang di Bumi Citra Fajar, ada yang di Taman Pinang. Kakak sekarang di Taman Pinang sama Sidokare ada 2. Jadi ya akhirnya waktu saya cerita dulu, waktu saya di Malang, akhirnya saya setelah kuliah itu saya dapatkan pasangan saya. Kebetulan ya karena di Malang itu istilahnya saya juga cari jati diri, di mana saya nggak takut orang sama sekali. Ada satu tantangan di mana saya harus menangkan istri saya, karena termasuk orang yang istilahnya nggak ada yang berani karena papanya seorang petinju. Nah, begini. Wong Susu Seno kan? Wong Susu Seno. Namanya Papa Tong Jukong. Nama itu Indonesianya bukan Wong Susu Seno itu, bukan? Bukan, Didi. Mungkin itu di tahun 60-70, Pak, sebenarnya. Nah, tapi tetap disegani karena termasuk Chinese yang petinju yang ditakuti di Malang juga gitu loh. Jadi banyak cerita mengenai loh. Masa ini nggak ada yang berani? Ya sudah, saya yang maju. Ya siapa yang mau ini kalau ya bukannya jadi baik, malah jadi berantem. Iya, karena dianggapnya saya juga jagoan. Jadi itu akhirnya Pak sebelum nikah diketemukannya dengan papa saya, karena saya tidak ada jalan lain. Akhirnya papa saya yang maju. Puji Tuhannya bukan suatu hal yang nggak diinginkan, tapi setelah mertua saya bertemu dengan papa saya, suatu hal yang saya tidak duga karena mertua saya waktu kalau papamu ini ya dari awal saya izinkan. Jadi karena papa hamba Tuhan, jadi karena papa pendeta, jadi ya wah saya jadi kaget lah. Saya kira wah cari jagoan malah cari anak pendeta. Ya sudah, akhirnya kita lanjut merit waktu itu karena ya kami sudah siap juga. Saya pun masih asma waktu itu, belum ada dimenangkan, Pak. Jadi setelah merit, baru saya dapat kerja di Surabaya. Kebetulan ada salah satu bos saya saya pernah lihat podcastnya Pak Andri juga, Bu Hundari di Jalan Jember itu. Oh iya. Itu bos saya juga, Pak. Termasuk bos saya. Akhirnya saya dipindah saya dipindah Surabaya untuk pegang cabang yang di Surabaya. Waktu itu saya kembali lagi ke Sidoarjo, di mana kota kecil saya. Diadakan di gereja suatu retreat yang di mana saya tidak tahu kalau akhirnya saya diketemukan dengan orang tua saya. Pas ikut juga sama-sama ikut ya? Iya, kebetulan sebenarnya saya tidak tahu Pak, kalau di situ ada papa saya. Saya tahunya papa saya itu sibuk, ya, cuman sebentar juga karena ada jemaat juga kan di Handil kan di tempat kerjanya sebentar hanya 2 minggu.
belum ada full gospel juga, belum ini. Aduh, sibuk sekali. Jadi saya rasa ya enggak ada ini ada kebetulan retreat yang saya bisa ikut nih sama keluarga. Waktu itu Ternyata ada apa-apa. Pak Lexi sudah tinggal di Sidoarjo atau masih tinggal di Malang? Sudah keluar dari Malang, Pak. Oh, jadi Sudah tinggal di punya Sidoarjo ya? Ya, Sidoarjo. saya Di punya anak di satu. perumahan apa? Di Sidoarjo? Bumi Citra Fajar. Wah, tahu Pak Karel. Pak Karel Sidoarjo itu. Tahu ya? Oke. Very good. Bumi Citra Fajar. Oke. Ya, oke. Waktu itu ikut retret gereja apa? Gereja itu? Betani juga? Bukan, Pak. Kalau tidak salah OFC gitu loh gerejanya. Gereja itu juga gereja baru yang akhirnya ya saya coba di situ, bukan di Betani, karena gereja baru ini kan ya kadang karena butuh pemusik, ya, seperti itulah kita bantu di situ. Akhirnya saya berangkat. Masuk situ. Ya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi waktu di retret? Kita ketemu Papa. Wih, ketemu, aneh, ya? tapi saya di belakang, Papa di depan. Dan akhirnya setiap keluarga kumpul waktu itu. Nah, retreat itu kita kumpul. Akhirnya yang keluarganya lah kok ada Papa saya. Akhirnya kita kumpul dengan Papa saya. Waktu itu mungkin acaranya agak ini juga buat saya, jadi agak kusuk juga, dimana ini istilahnya pemulihan keluarga ya. Lalu ya diharapkan untuk saling memaafkan apa. Saya agak berat untuk memaafkan karena apa yang dikerjakan. Luka batin, ya? Ada luka batin ya. Oke. Saya mulai dari benci Papa saya karena Papa saya punya anak angkat. Jadi kenapa harus punya anak angkat sedangkan anakmu aja kamu nggak urus gitu kan? Ini kebanyakan kemungkinan banyak sekali dialami anak-anak pendeta. Jadi jangan lukai. Mungkin pendeta bisa baik ngomong di luar waktu ketemu jemaat, tapi ngomongnya sama anak tuh kadang kasar, Pak. Nggak ada kata tolong, nggak ada ini. Minta ambil itu, ambil ini. Itu agak buat saya jadi agak keras juga. Papa saya keras, orang yang keras. Saya sempat juga ngalami ya. Kalau pria ya harus kita harus keluar, harus istilahnya ya kita harus kuat seperti waktu SMP itu ya keluar. Kamu bisa, saya dikasih uang untuk saya bayar sekolah, ini saya harus bisa atur sendiri gitu, Pak. Jadi bayar kos, bayar untuk uang jajan saya selama 1 bulan ini. Saya harus manage itu benar-benar. Jadi saya dididik seperti itu, buat saya keras. Karena mungkin anak sekarang ya taunya masalah uang itu beres. Yang tahu penting orang tua, mungkin begitu. Tapi kalau dulu enggak. Orang tua saya keras juga, itu yang bikin saya jadi sakit waktu itu. Mungkin Papa saya tahu saya sakit. Tapi mungkin waktu juga enggak bisa ketemu. Jadi timingnya enggak tepat. Waktu itu waktu yang tepat, waktu retreat itu. Dia sempat juga katakan kasih balok itu ya. Nggak ada mungkin yang bisa memaafkan kalau mau pukul-pukul Papa. Mungkin itu. Saya mungkin nggak bisa memaafkan. Jadi mungkin puasnya saya bisa memaafkan itu saya disuruh pukul Papa saya. Gitu. Iya. Ya, tapi kalau dilihat orang buat saya ya buat apa? Ya, saya kan bukan anak yang istilahnya durhaka juga mau pukul orang tua. Tapi kalau misalkan dia minta suruh pukul di tengah lapangan kosong, nggak ada orang, ya tak pukul bener. Kok banyak orang suruh pukul? Kalau coba di lapangan kosong nggak ada, tak pukul bener.
Oke, oke. Yang buat saya waktu itu merasa sesuatu ada yang keluar dalam diri saya waktu itu memang eh, orang tua peluk anak. Itu Oh, perintah ya di itu waktu acara apa waktu itu? Masih ingat ya? Acara ya itu apa? waktu itu memaafkan itu harus saling Memaafkan kita ya, mengampuni ya. Oke. mengakui apa dosa kita, mengakui segala Oh, kesalahan. Lalu jadi ada keterbukaan waktunya gitu ya, untuk ada iya keterbukaan. betul, Oke. keterbukaan Pak. Oke. Jadi terbuka semua, saya Jadi juga ada, salah. jadi Saya pemulihan ada saya terjadi ya. betul. Saya selalu menuntut orang tua saya Untuk sempurna ya. supaya Ya. supaya saya diberikan yang terbaik. Tapi orang tua saya menjelaskan semua yang orang tua berikan itu, Yang orang terbaik. tua berikan ke anak angkat juga. Itu saya sudah alami, Pak. Oh, oke. Jadi sekolah di Petra, sampai kuliah di Petra, saya tahu biayanya nggak sedikit, tapi untuk anak angkat orang tua bisa. Tapi sebenarnya saya sudah dapat kesempatan itu. Tapi karena saya nakal, akhirnya ya itu nggak terjadi. Selesai keluar sekolah seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ya itu yang menyadarkan saya, oh iya ya, kamu dikasih kesempatan, papa juga sekolahkan kamu di sekolah baik, tapi ya itu, ya karena papa saya mungkin sudah salah, minta maaf, akhirnya saya dipeluk dan dari saat itu air mata itu keluar, Pak. Dan nggak bisa dibendung ya air mata ya, pasti. Air mata itu saya juga heran. Ya. Saya sudah merasa nggak nangis, tapi air mata itu nggak berhenti. Oke. Keluar membasahi ya baju apa, keluar terus sampai akhirnya ada sesuatu dalam diri saya yang terlepas. Waktu saya sudah selesai dengan itu, saya sudah merasa ada yang berbeda. Saya merasakan kelegaan, saya merasakan saya lebih ringan. Lalu sampai saat ini saya sudah tidak pakai alat bantu pernapasan lagi. Saya sudah tidak sesak itu lagi. Langsung hilang ya, asma ya? Betul Pak. Dan itu tidak pernah saya ke dokter hanya karena asma waktu sampai saat ini. Saya heran, dulu saya nggak kuat untuk angkat beban yang berat. Nah, setelah itu Kak, saya akhirnya bisa. Itu aja. Oke. Jadi saya merasa ini luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Ya Tuhan, pulihkan hidup saya, jadi tidak sampai terlalu parah. Saya sampai tua enggak, tapi sampai akhirnya saya bisa memutuskan untuk saya mengasihi ayah saya waktu itu. Amin. Nah, ayah saya juga di 5 tahun terakhir aja yang saya punya kedekatan, karena tidak lama setelah itu 2017 operasi, ada kanker usus besar. Nah, akhirnya dilanjut setelah itu masih kerja. Tapi 2020 akhirnya resign karena ya itu nggak kuat Pak, karena sakitnya ini harus kemo dan saya yang harus antar papa saya. Nah, itu kemo itu pun masih banyak gereja atau gembala yang istilahnya memberi kesibukan buat papa saya. Akhirnya saya juga termasuk orang yang keras ya sama pendeta-pendeta di Sidoarjo itu. Jangan datang dulu karena papa saya kan masih ini, tapi mereka juga ya kadang itu mencari papa hanya untuk kesibukan dan karena ya saya biasa keras juga dengan orang-orang yang intinya ya sebenarnya kita butuh didoakan, tapi ya kadang kesibukan pelayanan itu membuat kita jadi makin capek, sakit, mungkin begitu Pak. Akhirnya papa saya meninggal di 2022. Di mana? Di Balikpapan? Sudah ini Pak, sudah pensiun dan akhirnya kemo. Saya biasa antar ke
Jogja, Salatiga, Malang. Oh, Itu maksudnya kita tinggal harus di mana? Papa tinggal di mana? waktu itu di Salatiga. Oh, Jadi Salatiga. meninggalnya di Salatiga, kita di lockdown. Saya sudah nggak bisa kemana-mana. Oke. Ya sudah dibantu mama saya harus pulang ke Malang karena saya sudah cari rumah waktu itu kan untuk pindah ke Malang. Ternyata papa enggak ada, saya dari Malang langsung ke Salatiga untuk ambil jenazahnya dibawa ke Sidoarjo. Ya, seperti itu. Ya. Mama masih ada? Mama masih ada ya? Mama masih, Pak. Ada di Salatiga juga? Salatiga sudah enggak, karena rencana saya memangnya inginnya di sana. Saya kira ya nanti. Tapi ternyata Malang jadi pilihan terakhir ya, saya untuk pindah. Jadi saya nggak sampai tinggal di Salatiga, akhirnya balik ke Malang. Mama di Jakarta karena kakak-kakak ada di Jakarta juga. Oh, oke. Banyak kakak-kakak masih di Jakarta ya? Oke. Ya. Jadi menemani mama lah ya? Ya, karena mama juga istilahnya masih ingin ketemu dengan cucu-cucunya. Iya. Kadang mama juga ke Malang, atau kami yang ke Jakarta itu, Pak. Ya, oke, teman-teman perhatikan ya cara Tuhan bekerja, bagaimana Pak Lexi ini dipulihkan hubungannya dengan orang tua dengan cara yang tidak terduga lewat retret yang Pak Lexi sendiri nggak pernah bayangkan kok bapaknya ternyata ada di situ, ya nggak pernah bayangkan. Itu cara Tuhan ya, cara Tuhan bagaimana untuk mempertemukan di suatu retret ternyata ada relasi yang dipulihkan ya, ada pemulihan terjadi sehingga bahkan air mata yang tumpah yang nggak bisa dihentikan oleh Pak Lexi itu ternyata ada maksud Tuhan. Tuhan ternyata tampung di cirbatnya, ditampung loh. Untuk apa? Ada mujizat yang terjadi. Ya, asma yang bertahun-tahun ternyata bisa disembuhkan. Karena apa? Pemulihan ini yang penting. Kalau tidak ada retret, tidak ada, kira-kira ada pemulihan nggak? Mungkin nggak ada. Nggak ada. Tapi cara Tuhan tuh aneh ya, yang nggak pernah dibayangkan. Tapi itu yang terjadi. Ya, dibikin ada retret, ada papanya. Ya, tidak ada, harusnya tidak ada. Kenapa ada di situ? Cara Tuhan. Kita nggak pernah bisa membatasi kuasa Tuhan. Ngapain di situ? Kalau papa ada di lapangan, aku bisa pukul dia. Aku lebih besar badannya. Ya apa? Lebih kuat lagi. Ya enggak? Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tumpahkan air mata yang luar biasa. Ada pemulihan itu yang terjadi. Sehingga karakter Pak Lexi ini berubah. Nah, Tuhan sebetulnya rindu untuk merubah karakter kita. Ya. Tuhan rindu untuk merubah karakter. Karena karakter jauh lebih penting dari keinginan kita. Itu. Karakter itu jauh lebih penting. Nah, oke teman-teman ada yang mau bertanya? Oh ya, Pak Karel mau bertanya lagi. Silakan Pak Karel. Ya. Ini Sidoarjo ini. Terima kasih Pak Andre ya. Terima kasih Pak Lexi. Kenapa? Nah, memang dalam situasi ya, retreat ya. Retreat di mana Pak itu? Di Trawas atau di Trawas waktu itu. Trawas. Pak Karel di Sidoarjo kan? Iya itu Pak Karel yang punya Sidoarjo nih, dia hafal mana-mana, jangan tipu dia. Pak Karel kenal papa saya juga kayak. Ah itu dia. Kenal lah Pak Maksi Boham kok nggak kenal. Kenal lah. Ya. Saya mau tanya gini Pak Lexi. Ada banyak cara yang Tuhan buat ya. Amin. Terutama dalam menyembuhkan luka batin ya. Kalau saya mengatakan tadi di Trawas itu retreat itu luka batin ya. Istilah kerennya itu inner healing. Inner healing. Ya betul, inner healing Pak. Amin. Amin. Ya kami juga sering adakan gitu ya. Ya betul. Tapi di dalam situasi itu memang kita terfokus dengan situasi ya, mungkin situasi yang dingin atau memang kuasa Roh Kudus yang bekerja dan kita siap untuk terima memperbaiki luka-luka batin kita.
Dan mohon maaf Pak Alexis, saya mau tanya setelah kembali dari Trawas, ya, kemudian Ya, masuk dalam pelayanan, ya, masuk dalam pelayanan. Bagaimana perkembangan Bapak dengan oh setelah ya, maaf. mendapat ini? Saya cerita ya Pak, karena waktu saya bekerja, saya terus terang, saya terfokuskan kepada cicilan rumah. Jadi maaf, waktu saya berumah tangga, saya lepas daripada pelayanan. Saya ada pelayanan tapi yang seperti Komsel, FA, yang hanya di perumahan aja. Tapi waktu untuk saya ambil bagian, karena terus terang kami berdua memikirkan bagaimana bulan depan itu bayar cicilan rumah. Ya, itu yang terpikirkan. Sampai sebenarnya ya itu Pak. Ini saya 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 ceritakan karena kami waktu sebelum pindah kami sudah punya anak. Jadi dari Malang 1 tahun 2004 saya masih kerja di Talo di Turen. Lalu menikah 2004 itu 2005 anak saya lahir yang pertama. Dan saya dapat panggilan karena ya Jihun bilang kamu lebih baik ke Surabaya pegang Pertamina. Oke, saya pindah waktu itu. Saya fokusnya untuk rumah pertama, karena saya terus terang waktu mendapati papa saya seperti ini, saya tidak memikirkan saya harus minta sesuatu lagi dari papa saya. Semua dengan kekuatan saya, entah itu saya punya rumah, punya motor, punya apa, sekalinya saya bekerja, saya tidak akan minta sedikit pun ke papa saya, karena saya merasa saya bisa. Tidak perlu apapun saya bisa. Nah itu. Jadi saya lepas dari pelayanan, sebenarnya saya melayani lagi itu waktu saya kembali lagi ke Malang ini Pak. Sebenarnya setelah papa saya tidak ada, sebenarnya saya karena yaitu puji Tuhan karena dari muda saya ada darah pelayanan, melayani Tuhan. Jadi saya kembali lagi di Malang yang bukan lagi bekerja ikut orang, saya sebagai wira swasta, saya kerja sendiri, ada waktu lebih banyak saya mendekatkan diri sama Tuhan. Amin. Ke gereja. Akhirnya saya, waduh kalau cuma duduk toh, Tuhan ini kayaknya, apakah kamu saya ciptakan untuk ini? Saya selalu merasa, saya harus melayani, akhirnya. Itu Pak. Iya Pak Karel. Ya, ya, ya. Iya. Ya, ada lagi Pak Karel yang mau ditanya? Halo? Ya. Halo, ya. Silakan. Nah, maksudnya setelah acara di Trawas itu, Ya. hubungan dengan orang tua sudah baik kan? Baik Pak, baik. Tapi tetap buat saya apa istilahnya kesibukan, karena ini loh Pak, wah, saya itu kepingin dirangkul, kepingin diajak bicara. Itu Bapak saya kaku sekali orangnya, kaku keras sekali. Jadi ya sudah, gitu aja. Ngomong cuma seperlunya Pak, seperlunya aja. Bapak minta teh gitu, udah perlu, sudah ada saya yang tidak ada ngomongnya, nggak ada pertanyaan apapun, nggak sebagai orang tua yang saya selalu mencontohkan waktu saya sekolah dulu, saya suka ngomong sama mama saya, itu loh ma, papa nih nganter sekolah, dijemput papa. Ya, betul. Ya. Saya nggak dapat Pak waktu itu. Jadi saya sekolah abonemen becak, jadi dinaikkan becak pulang pergi sekolah. Waktu kecil itu, tapi lihat orang tua yang lain, papanya bisa berdiri sebagai pelindung itu kayak kurang. Jadi saya terus terang, dilukai pernah, berantem kalah pernah. Jadi di situ saya bertumbuh. Oh saya harus jadi laki nih. Nggak ada yang bisa belain saya. Saya juga harus jadi jagoan buat keluarga saya, buat saudara saya. Ya itu, kayak gitu Pak. Jadi saya nggak takut waktu itu benar. Jadi mau kamu sukunya apa? Kayak saya nggak tahu dapat darah juga dari mana. Kalau sebenarnya sangir ini juga lumayan bahaya keras juga. Ya? Lumayan keras juga. Karena saya, ya betul. Jadi buat saya ya saya punya Tuhan. Jadi tidak ada yang ini.
Tidak ada yang saya takutkan, karena yang saya takutkan sekalipun pendeta, kalau saya lihat sosok papa saya, ya cuma ngomong aja. Nah, mungkin kelakuannya saya nggak dapat figur di situ, Oke. gitu. Jadi segalanya saya cicil sendiri, saya punya mobil, saya semuanya cicil sendiri dengan saya kekuatan kerja saya begitu. Jadi tidak ada saya minta itu saya nggak mau lagi. Akhirnya satu saat papa saya akhirnya dapat sesuatu yang membuat didikan ini membuat saya mengerti Mengerti sebenarnya hidup ya. ya. Oke. Akhirnya di masa-masa saya sebagai bapak, akhirnya ya seperti ini. Tapi saya terapkan coba gaya papa saya seperti saya lakukan ke anak, nggak dapat, Pak. Nggak dapat. Saya juga kehilangan. Iya, sayang kan? Ya. Jadi saya termasuk yang tidak mau kerja jauh dari keluarga. Keluarga. Ya, termasuk saya ini. Saya dapat tawaran banyak untuk keluar pulau ini. Ya, bisa ajak keluarga, tapi belum bisa kalau semua langsung. Tapi ya harus satu-satu. Berapa bertahan setahun dulu. Nah, saya nggak bisa. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau kehilangan anak saya. Jadi anak saya yang pertama, jaraknya dengan anak saya yang kedua, itu 17 tahun, Mbak. Ini jauh banget ini. Oke. Benar. Jadi dua-duanya itu kelahiran Malang juga. Jadi karena yang pertama di Malang, setelah itu kita kerja terus, kerja. Dan kita balik ke Malang pas pandemi, akhirnya Tuhan kasih bonus. Yang biasanya bertiga. Apa ya? Laki ya? Laki perempuan? Sama Pak, perempuan semua. Oh, dua-dua perempuan. Ya. Puji Tuhan. Kalau kasih laki nanti jadi petinju ya. Kemungkinan petinju soalnya. saya sempat bertanya sama Tuhan, kenapa saya ingin laki-laki enggak dikasih. Petinju nanti. Ternyata ya itu, saya lihat dari figur saya, mungkin setiap anak itu bandelnya melebihi orang tua. Iya. Jadi karena saya sudah cukup terlalu nakal, kalau saya punya anak laki, wah lebih nakal dari saya. Makanya sama Tuhan nggak dikasih cowok, jadi cewek. Amin. Ya, itulah. Bersyukur aja lah ya. Bersyukur aja Pak. Amin, Bersyukur amin, aja. amin. Oke, Pak Iya. Karel, ada lagi Pak yang mau ditanyain Pak Karel? Ya. Pak Karel, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, habis nih. Ya, teman-teman ada yang ada Ibu Ya, Ria yang baru saya masuk boleh nih. bertanya. Nggak nyimak dari depan dulu ya. Iya, tapi kira-kira saya Oh, ya, ikuti boleh. yang belakangan. Ya. Kira-kira yang ngikuti yang di belakangan tuh yang soal retreat ya. Iya. Jadi silakan. maaf saya kalau sudah dibicarakan, kalau saya tanya lagi minta maaf. Ya, nggak Mau apa-apa. tanya Nggak Pak, apa-apa. mau tanya waktu retreat itu itu Bapak dapat positifnya atau negatifnya? Karena kenapa saya tanya begini, waktu anak saya retreat ya, yang tadinya dia nggak ngerokok, dia pulang dia ngerokok. Jadi Oh. saya bingung. Kebalikan. Tapi puji Tuhan ya, ini cerita 20 tahun yang lalu. Sekarang anak saya udah Ya. kerja, udah nggak ngerokok. Jadi waktu itu dia hanya ngerokok 5 tahun, tapi bikin sakit hati orang tua gitu. Kenapa saya sakit hati? Karena ketemu rokoknya waktu dia lagi retreat. Nah itu bagaimana ya bisa kejadian begini supaya saya bisa injili anak-anak muda yang ada di sini. Bagaimana caranya? Apakah saya harus bicara dengan pimpinan, harus hati-hati sama mereka, atau bagaimana saya minta tolong saya diajari. Terima kasih. Makasih Bu Ria. Jadi saya dapatnya positif Bu, karena saya termasuk orang yang sombong. Pada waktu retreat, kesombongan saya, tinggi hati saya itu melebihi orang tua saya. Jadi pada waktu retreat saya lihat sosok daripada
lawan saya, yaitu papa saya, itu mempunyai kerendahan hati. Yaitu dia minta maaf dengan memberikan suatu istilahnya alat untuk memukul, dalam arti ini saya sudah tidak tahu harus gimana. Kalau orang seperti ini buat saya sebagai orang yang katakan jagoan ataupun sombong, kalau dihadapkan orang seperti ini ya saya nggak bisa apa-apa juga selain memaafkan. Ini yang saya sebenarnya nggak nemu dari dulu kok nggak gini gitu loh. Papa saya dengan kesombongannya, papa masih sibuk, jangan ganggu papa. Papa masih repot mau keluar. Saya sedangkan hanya minta tolong, Pak nanti ini ya, nggak ada waktu. Oke, kalau begitu. Nah, kok waktu retreat, waktu ada pemulihan keluarga, di situ papa saya lalu melihat mungkin saya yang dari dulu sakit nggak sembuh-sembuh, atau melihat ini gimana sudah keluarga kok masih istilahnya mungkin ada satu penyesalan dalam diri papa saya kok akhirnya kok nggak dari dulu, akhirnya dia minta maaf. Itu buat saya suatu kerendahan hati yang saya cari-cari. Akhirnya kalau saya suruh pukul sebenarnya itu kesempatan yang baik untuk saya membalas. Saya bisa pukul, mungkin bapak saya nggak bangun lagi, bisa waktu itu. Tapi saya lihat itu bukan suatu saat di mana saya harus membalas. Tapi waktu saya diberi pelukan, ini yang saya nggak dapat. Dipeluk papa saya itu suatu hal yang berharga. Amin. Dipeluk orang tua laki, itu sebagai anak laki, itu apalagi dikatakan, kamu gantikan papa nanti. Kamu ganti, itu air mata nggak selesai. Orang tua seakan-akan memberikan tongkat estafetnya untuk kamu lanjutkan. Ini saya jadi sesuatu yang menyesal untuk saya memahami karakter orang tua saya. Ya itu karena kekurangan dari saya untuk memahami ya. Jadi saya akhirnya nggak selesai dengan diri saya waktu itu. Kenapa saya cuma 5 tahun waktu saya seperti dengan papa saya itu dekat sekali. 5 tahun itu saya cuma antar papa saya kimu kemana-mana. Dia curhat habis-habisan, saya papa begini gimana, adikmu nanti gimana. Wah, saya selalu ngobrol dengan semangat. Kok nggak dari dulu relasi ini dibentuk? Ya, amin. Itu yang saya kehilangan benar-benar. Dan kemungkinan waktu itu papa saya juga kehilangan, sama-sama salah. Mungkin sama-sama belum mendapatkan sesuatu yang harusnya Tuhan sudah pimpin dari awal. Belum dapat hikmat, belum dapat hikmat dari Roh Kudus ya. Benar. Jadi mungkin itu jago lah di luar. Makanya saya nggak mau tiru, saya nggak mau terlalu jago. Kalau di rumah saya nggak jadi teladan. Itu yang saya nggak mau dah. Saya kalau lebih baik kalau di rumah jelek ya sudah, di luar jelek aja. Ngapain harus memperbaiki seperti topeng di luar? Saya nggak mau. Betul. Tapi kalau sudah orang kasih jempol, kita harus di dalam rumah juga anak istri kita harus kasih jempol. Amin. Itu yang utama buat saya. Amin. Kita melayani bukan untuk cari ini ya pengakuan, cari panggung atau cari apa. Sekarang sudah bukan waktunya seperti itu. Tapi bagaimana Tuhan menitipkan keluarga kita, itu tanggung jawab kita sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, itu membawa keluarga itu dalam Tuhan, itu yang utama buat saya. Itu aja. Ya. Jadi saya ambil ini, memang retreat itu kita bisa ikut, tapi kita harus perhatikan ketuanya ya. Kalau ketuanya agak kacau,
pengikutnya juga kacau semua. Karena saya lihat anak saya, tapi puji Tuhan 5 tahun dia berhenti rokok, tapi saya tidak pernah lupa kenang-kenangan ambilnya dari retreat itu. Jadi saya akhirnya mengerti itu tergantung pimpinan ketua yang mengajak dia ya. Itu satu. Dan kedua, saya pernah retreat sebelum menikah. Sudah menikah ya. Saya pernah retreat. Tapi dalam retreat itu malah saya jauhkan papa saya yang lagi perlukan saya. Jadi dia barangkali dia mau ngobrol-ngobrol dengan saya, dia mau bercerita dengan saya. Karena saya tinggal di luar, papa saya di Indonesia. Nah, bayangkan saya di Indonesia itu, saya ikut retreat senang banget, tapi itu ketua dia tidak bilang sama saya, Ria, karena kamu datangnya cuma setahun sekali, lebih baik dengan papa dulu di sini, jangan dulu ikut retreat. Harusnya kan dia gituin saya ya. Tapi dia tidak bilang sama saya, jadi saya ikut retreat sampai 1 bulan, akhirnya saya berangkat keluar. Nah itulah. Jadi menurut saya tergantung ketua ya, ketuanya ya. Kalau retreat. Belum tentu, Bu Ria, karena belum tentu. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ketua atau apapun. Jadi saya terus terang untuk retreat yang waktu itu saya dapatkan, itu pun setelah retreat saya termasuk orang yang crash dengan gembala gereja tersebut. Nah, jadi nggak selalu apa yang dibuat, tapi Tuhan punya kesempatan. Mungkin Roh Kudus itu melalui apapun kesempatan bisa bekerja di saat-saat memang kesempatan itu aja yang membuat saya jadi selesai dengan diri saya. Tapi bukan bergantung harus ketuanya. Enggak. Saya masih lihat setelah itu papa saya sakit pun direpotkan dengan ketua dari gereja tersebut gitu loh. Jadi saya sempat yang Bapak jangan kesini lagi karena papa saya masih harus berobat begini. Karena tujuannya hanya satu, karena waktu itu butuh dana. Ini bukan masalah gimana orang sakit, orang yang masih berobat, lalu dia menyodorkan untuk kebutuhan dana gereja. Ini yang saya agak crash dengan beberapa gembala di situ. Sedangkan saya dapat sesuatu yang dari, ya itu karena buat saya tidak mengotak-ngotakkan untuk pekerjaan Tuhan ya. Jadi ya waktu saya dapat, saya mungkin ada tips Ibu Ria, karena anak yang merokok. Saya termasuk yang merokok waktu saya kerja. Saya merokok waktu saya kerja. Saya merokok waktu saya masuk atau melamar istri saya. Saya ingin merasa dilihat, wah ini pria. Bawa rokok itu seorang pria. Tapi waktu mertua saya yang petinju mengatakan, kalau ini papamu, ya nggak usah lama-lama. mau ini karena kamu tidak kenalkan papamu di awal begitu. Ternyata nggak ada gunanya juga bawa rokok. Ngapain juga kerja saya rokok. Akhirnya anak saya yang tidak mau mendekat dengan saya. Papa bau rokok. Nah itu yang membuat akhirnya saya harus buang jauh-jauh rokok ini supaya apa? Saya butuh anak saya dekat. Karena saya tahu betul, saya dapat pelajaran. Saya nggak mau anak saya jauh, karena saya rokok. Orang tua saya nggak merokok karena di pekerjaannya pun nggak ada rokok. Jadi saya nakal aja gitu. Saya merokok. Tapi akhirnya saya dapat karena anak saya gitu. Iya, mengerti. Jadi maksudnya saya mengerti memang kekurangan kita masa lalu sebenarnya hanya kurang hubungan dengan Roh Kudus ya. Kurang baca firman, hanya itu aja. Memang kalau kita peka, itu pendeta-pendeta yang mengajarkan di luar keinginan kita, ya kita bisa tegur mereka dengan kasih. Tapi karena kita nggak peka ya, saya juga ngerti, barangkali kita bisa naik darah lihat mereka. Tapi sebenarnya hubungan kita aja dengan Roh Kudus ya, yang Roh Tuhan yang mengajarkan kita ya, sebenarnya begitu ya. Oke, makasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Ria. Ya Bu Ria ini di Italia, dia di
Ya. sekali. Ya, Pak Ben, ada yang mau ditanyakan Pak Ben Yanis Manado atau Bu Ariance Balikpapan? Nah ini Balikpapan ini. Balikpapan ini. Ada Balikpapan. Ada nih, Pertamina juga nih. Halo, Bu Ariance Katopo. Halo. Ya, nggak menyimak dia. Ya, oke. Ah, iya. Saya akhiri karena nggak banyak waktunya. Bisa berikan pesan moral apa yang bisa kesaksian dari Pak Lexi ya, testimoni Pak Lexi ya. Ya, Pesan buat moral saya apa untuk teman-teman di Zoom maupun yang ada di YouTube channel. Silakan. buat saya hidup saya memang untuk Tuhan. Amin. Saya merasa saya diizinkan sampai hidup sampai saat ini pun ya untuk Tuhan. Ya. Selama kita tahu apa yang Tuhan ajarkan dan firman-Nya itu benar, ya kita harus hidupi itu. Jangan cuma kita bisa lakukan, istilahnya kita bisa itu menasihati orang lain, kita bisa tidak hidupi. Iya, kita melakukan itu, katakan mungkin tidak sama sekali, itu jangan sampai itu kejadian. Lebih baik kita hidupi firman, kita mendekat lagi sama Tuhan. Apa yang kita rasa itu salah, ya kita perbaiki. Tidak ada kata terlambat. Ya, selama kita mendekat sama Tuhan, ya tidak ada kata terlambat. Tidak. Ya itu Pak, buat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lexi ya. Tidak ada kata terlambat. Terima kasih banyak. Selalu ada jalannya. Itu firman. Jadi harus lakukan, aplikasikan ya firman itu. Ya, kalau saya mau tangkap ya poinnya yang kesaksian dari Pak Lexi ini begini. Kita bisa alami mujizat, tapi kita harus alami masalah dulu, kelihatannya ya. Masalah dulu harus ada, karena itu training centernya Tuhan itu. Katanya, ya harus itu ternyata yang saksikan oleh Pak Lexi ini. Mujizat yang sudah terjadi, yang dialami, itu harus alami masalah ternyata. Ya, seseorang itu ingin dipakai Tuhan, ya, tapi apakah kita mengerti apa yang Tuhan mau? Nah, ini masalahnya, ya. Seringkali yang terjadi apa? Kita pingin lari, tapi lari kemana? Ya enggak? Kita mau semangat, tapi semangat untuk apa? Ya, ini persoalannya. Tujuan buat kita apa? Ya, saya cuma mau bilang bahwa belum tentu orang kaya itu, kan bapaknya Pak Lexi ini kan luar biasa ya, terjadi total, ya pasti gajinya melebihi dari orang-orang yang kerja di darat, pasti itu karena risikonya tinggi, ya enggak, risikonya tinggi, ya saya mau bilang ya, belum tentu orang kaya itu diberkati Tuhan, tapi berkat Tuhan akan menyertai orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini penting. Gimana caranya untuk berkenan? Ya, kadang-kadang orang yang dipilih Tuhan tuh mengalami masa-masa sulit karena tidak enak ya. Di proses Tuhan tuh enak nggak enak. Nah inilah yang dialami Pak Lexi ya. Ada prosesnya. Orang dunia bilang katanya ikut Tuhan diberkati. Tapi kok menemui masalah demi masalah, ya nggak? Ada masalah, ini belum selesai, ada lagi masalah, ya nggak? Saya mau bilang begini, bersyukurlah karena tanda-tanda orang yang dipilih Tuhan itu hidupnya tidak mudah. Hidupnya tidak mudah. Bagaimana kita mau mengalami mujizat jika kita tidak mau menghadapi masalah? Tantangan kita itu banyak, tapi jangan pernah mundur, itu problemnya. Tapi yang dialami Pak Lexi kan nggak mundur dia, jalan. Kalau Pak Lexi mundur, apa yang terjadi? Nggak terjadi, pemulihan nggak terjadi. Ya, sekalipun banyak yang mencibirkan, banyak penentang, tapi kita harus melihat ada pekerjaan penting dan besar yang harus
kita kerjakan di balik setiap masalah yang Tuhan izinkan. Dengar baik-baik, perhatikan saya. God created every human being with all the advantages and disadvantages. Tuhan menciptakan setiap manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itu yang dialami oleh Pak Lexi. Kelebihan dan kekurangan itu pasti ada. Jangan pernah mundur, tetap semangat melayani Tuhan. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Padi sudah menguning, pekerja sedikit. The harvest turn yellow. A workers very few. Ya, padi sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Tetap semangat Pak Lexi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Thank you. Tuhan berkati. Sampai ketemu besok lagi. Amin ya.